Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita mau kupas tuntas satu konsep penting nih dari buku Secrets of Power Negotiating. Tepatnya bab 8 tentang nilai jasa yang menurun atau kalau bahasa Inggrisnya The Declining Value of Services. Betul. Konsep yang kedengarannya simple, tapi wah, ini krusial banget dalam negosiasi. Iya kan? Anda pasti pernah ngerasain deh. Udah capek-capek bantu orang, pas kita butuh gantian, kok kayaknya bantuan kita kemarin tuh ya udah, angin lalu aja gitu. Nah, misi kita kali ini nih, kita mau coba pahami fenomena ini, khususnya pas lagi negosiasi, dan yang paling penting, gimana caranya biar kita nggak dimanfaatin melulu. Intinya sih gini, nilai sebuah bantuan atau jasa itu cenderung kerasa turun banget. Drastis malah setelah jasa itu kita kasih ke orang lain. Nah, ini dampaknya gede di meja negosiasi. Kesannya jadi, ya udahlah, udah lewat. Oke, coba kita bedah lebih dalam. Misalnya nih, kita lagi negosiasi, terus kita kasih konsesi, atau ya berbuat baiklah ke pihak lawan. Mungkin kita mikirnya, oke lah, ini investasi hubungan baik, pasti dia ingat ntar, gitu kan? Tapi seringnya nggak gitu ya? Nah, persis. Buku ini kasih contoh cukup kena sih. Misal nih, Anda rela kurbanin hari Minggu buat bantuin rekan kerja yang lagi pusing. Harapannya, pas Senin mau negosiasi sama dia soal proyek lain, jadi lebih enak gitu, lebih cair suasananya. Logisnya gitu ya? Kenyataannya, seringkali negosiasi tetap alot. Kayak, bantuan kita kemarin tuh nggak dianggap gitu. Kenapa? Ya itu tadi, di mata si rekan kerja, nilai bantuan hari Minggu itu udah. Udah nguap gitu ya pas hari Senin? Iya betul, begitu Senin datang, jasanya udah diterima, urgensinya hilang. Udah nggak butuh lagi. Udinya itu langsung anjlok gitu ya di mata si penerima. Semacam bias psikologis gitu kali ya. Sesuatu yang udah didapat jadi kerasa kurang berharga. Tepat sekali. Rasa terima kasih atau kewajiban buat bales budi itu cepet banget pudarnya begitu masalah mereka kelar. Itulah inti the declining value of services. Bukan berarti mereka jahat ya, tapi emang gimana ya, kecenderungan psikologisnya gitu, kebutuhan udah terpenuhi, ya fokusnya pindah. Oke, ini penting banget buat diingat. Terus gimana dong caranya kita ngakalin ini pas negosiasi? Biar nggak masuk perangkap memberi terus tapi nggak dapat apa-apa. Apa saran dari buku ini? Kuncinya cuma satu, timbal balik segera. Langsung, jangan ditunda-tunda. Kalau Anda kasih konsesi, sekecil apapun itu, minta sesuatu sebagai gantinya saat itu juga, di momen itu juga. Jangan pernah mikir mereka bakal inget jasa atau ngerasa berhutang sama Anda nanti. Prinsipnya, tuker sekarang, jangan kasih kredit kebaikan. Wah, menarik nih. Jadi ini bukan soal hitung-hitungan pelit ya, tapi lebih ke strategi biar nilai konsesi kita tuh dihargai sama pihak lawan. Ini jadi ingat taktik lain di buku itu juga, Trade-off Gambit dari bab 13. Nyambung nggak sih ini? Oh, nyambung banget. Trade-off Gambit itu bisa dibilang aplikasi langsung dari prinsip ini buat ngelawan declining value tadi. Aturannya gampang kok. Tiap kali pihak lain minta sesuatu dari Anda, biasain deh selalu nanya balik, oke, kalau kami bisa usahain itu buat Anda, kira-kira apa nih yang bisa Anda lakukan buat kami? Contohnya gimana? Misal, mereka minta pengiriman dipercepat gitu. Padahal nggak sesuai jadwal awal. Bisa banget. Nah, daripada langsung bilang iya atau nggak bisa, coba pakai ini. Bilang aja, wah coba saya cek dulu ya sama tim gudang, tapi nih andai kata kami bisa percepat pengiriman buat Anda, apa mungkin dari sisi Anda bisa percepat pembayarannya, atau mungkin nambah volume pesanan sedikit, gitu. Paham. Jadi langsung kita ikat konsesi kita dengan permintaan balik, biar jelas ada pertukarannya saat itu juga. Ini gunanya bukan cuma biar dapat imbalan ya, tapi juga kayak ngerem gitu ya. Biar pihak lawan nggak seenaknya minta-minta terus tanpa ngasih apa-apa. Persis, itu dia. Kalau mereka tahu tiap permintaan itu ada harganya, dalam bentuk timbal balik ya, mereka pasti mikir 2 kali sebelum minta konsesi tambahan. Secara psikologis juga, ini bikin konsesi yang Anda kasih jadi lebih bernilai di mata mereka. Nggak didapat gitu aja soalnya. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Seringnya kan kita nahan diri ya, nggak enak mau minta balik, takut dibilang hitungan, atau ngerusak suasana gitu. Iya. Padahal dalam konteks negosiasi, justru ini penting buat jaga keseimbangan. Ini bukan soal jadi kaku atau pelit bantu ya, tapi soal paham dinamika negosiasi sama psikologi orang.
Tujuannya kan biar dapat kesepakatan yang adil, yang dua-duanya ngerasa dihargai. Dan yang penting, biar nggak ada rasa nyesel atau ngerasa dimanfaatin nantinya. Oke, jadi intinya nih, buat Anda ingat-ingat, nilai bantuan atau jasa itu cepat banget turunnya begitu udah diterima. Nah, buat melawannya, pas negosiasi, jangan nunda minta imbalan. Selalu minta sesuatu sebagai gantinya saat itu juga. Pakai tuh trade-off gambit. Betul. Negosiasi yang bagus itu soal nemuin keseimbangan, bukan menang-menangan atau ngalah melulu. Paham konsep declining value ini bantu Anda jaga keseimbangan itu. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Sering nggak sih Anda nahan diri buat minta balasan langsung pas udah ngasih bantuan atau konsesi? Mungkin karena nggak enakan atau berharap etikat baik aja. Terus, coba bayangin, gimana kalau waktu itu Anda langsung terapkan prinsip timbal balik segera? Kira-kira hasil negosiasinya bakal beda nggak ya? Nah, itu bahan pikiran buat Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.